Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi ya. Hari ini nanti cukup pertemuan kita sebentar saja. Untuk materi pada pagi menjelang siang hari ini yaitu materi tentang manajemen waktu. Manajemen berarti bagaimana cara kita memanage, mengatur waktu kita. Gen boten amburadul. Langsung contoh misalnya besok kegiatan saya itu apa saja. Besok aku mau ngopo, mau ngapain aja aku besok. Nah, itu harus sudah termanage atau terstruktur. Jadi besok aku habis mandi, sarapan. Habis sarapan aku sekolah. Habis sekolah aku habis sekolah madin. Habis itu dan lain sebagainya. Kalau manajemen waktu kita tidak teratur atau tidak kalian manage sebelumnya, pasti bingung besoknya aku mau ngapain. Ono nemong turu padahal PR kalian banyak, gosokan kalian juga banyak, nyuci baju banyak yang kotor. Nah, itu manajemen waktu itu seperti itu. Tapi secara ilmiahnya manajemen waktu dicatat boleh, didengarkan, direkam di otak juga boleh. Manajemen waktu adalah proses merencanakan dan mengendalikan bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Menghabiskan dengan cara apa? Yang bermanfaat. Selain kita main, rumpi, tapi jangan sampai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat kita seperti deres, gosok, kayak gitu jangan sampai terlupakan. Tadi ya, menghabiskan waktu kita. Ini melibatkan kemampuan untuk memprioritaskan tugas, menghindari gangguan, dan menggunakan waktu secara efisien, efektif untuk mencapai tujuan kita. Kalau tidak terjadwal, pasti kita kepikiran, kok iso yo, kok emang gak tak lakoni, karena kita tidak memanage waktu dengan baik. Soalnya ya wis pokoknya aku tangi turu, dolan, jajan, meninggalkan baik itu PR, setoran kitab, setoran ngajinya malah tidak dihiraukan. Akhirnya pada saat waktu kita setoran malah plongo, bingung, kok gak iso gini. Nah, sebabnya tadi karena anak tidak memanage waktunya. Waktunya hanya dipakai buat bermain ataupun tidur. Nah, kelemahannya itu. Jika kalian sudah memanage waktu kalian tertata rapi, pasti kalian akan ingat, oh iya aku iki. Habis ini aku seperti ini. Habis ini. Pasti dalam sehari itu yang kalian rencanakan itu pasti akan kalian lakukan. Keenten sing bolong gitu. Jadi manfaatnya itu manajemen waktu itu seperti itu. Besok mungkin dalam dunia kalian seperti ini ya, sekolah seperti ini belum terasa. Soalnya kan cik masa suka seneng-seneng seneng-seneng kalau batur. Tapi besok pada saat kalian di dunia kerja nyata itu pasti akan terasa. Apalagi misal besok kok ngekos, gitu. Ngekos masih mikir buat sarapan. Habis itu jam 7 harus sudah sampai tempat kerja. Aku di tempat kerja ngapain aja. Pada saat kalian tidak memanage waktu, pada saat di tempat kerja ya bingung, ganjaman apa yang belum terselesaikan kemarin. Kalau kalian tidak memikirkan itu, pasti kerja kalian akan ambur adul, yang ada nanti malah dimarahin oleh atasan. Jadi besok kalian mungkin kalau di saat sekolah ini ya kita manage waktu kita ya. Kalau di pondok berarti ya ngajinya, hafalannya, harus bisa stabilkan, di manage waktunya. Misal yang tahfidzul Quran, berarti harus punya target. Sehari ya saya harus sudah 1 halaman atau dua halaman. Aku habis ini nanti saya murojaah, nanti saya tambah hafalan. Nah, itu namanya memanage
waktu. Kalau tidak seperti itu, target yang kalian dapatkan jika tidak memanage waktu itu tidak akan tercapai. Apalagi besok kalau di dunia kerja itu lebih berat tantangannya. Mengapa manajemen waktu itu sangat penting? Manajemen waktu yang efektif memiliki banyak manfaat, meningkatkan produktivitas dengan mengatur waktu. Ini maksudnya ya, dengan mengatur waktu dengan baik, kita dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang singkat. Joto, kalau kita tidak ada jadwal buat diri kita sendiri, nggak punya target, yang harusnya prakarya, misal apa hafalan ya. Saya 1 bulan ini atau dalam sehari saya harus mampu menghafal 2 surat pendek. Kalau kalian tidak targetkan seperti itu, apakah tercapai? Boten. Pasti kalian ya onone mong dolanan omong. Cuma dolanan ambil batore, jajan, tidur, seperti itu. Kalian targetnya malah tidak tercapai. Tapi kalau punya tadi memanage waktu dengan baik, nah itu, pekerjaan kalian akan cepat selesai. Ya tadi contohnya bangun tidur saya habis ini bisa jadi dalam waktu nanti akan saya selesaikan sampai jam 5. Delalah karena kalian punya manage waktu yang baik, belum sampai jam 5 kalian sudah selesai. Berarti dilakukan secara singkat soalnya sudah tertata rapi, sudah terstruktur. Sudah bar iki aku iki, bar iki aku iki, bar iki aku iki. Pasti nak dijalani itu akan enak. Seperti guru itu juga gitu. Besok ngajar besok sudah dipikir pulang sekolah, besok aku habis ini pertama ini, habis itu nanti anak-anak tugas ini, harus punya target seperti ini. Nanti hasilnya bagus. Tapi kalau seorang guru itu tidak mempunyai manage waktu yang baik, pasti dalam satu bab itu tidak akan selesai jika tidak punya manage. Sisip tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Jenengan ingatan niku nggih, mbak-mbak nggih seperti itu harus punya target setiap harinya, dituntut seperti apa, nggih. Mengurangi stres. Nggih tadi toh, gak pus amburadul nggih. Kok kayak iso pergi mungkin piye aku mau piye dipikir pusing. Nah, itu resikonya manfaatnya mengurangi stres, tapi resikonya jika tidak memilih waktu yang baik, yaitu salah satunya pekerjaan kita tidak akan selesai secara singkat ataupun baik. Pasti kita akan ngeluh, kemprungsung, pusing, wes pokoknya di dalam otak kita itu sudah amburadul karena nggak selesai yang kita targetkan. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Ketika kita memiliki cukup waktu untuk mengerjakan sesuatu, kita dapat melakukannya dengan baik dan teliti, gitu. Nah, kita sudah terstruktur, sudah diatur waktu kita, pasti kinerja kita juga baik, tidak acak-acakan seperti ya pokoknya targetnya. Pasti kalian di pondok juga punya target, Hari ini saya harus ngapain aja. Nah, ya enggak perlu ditulis. Misal aku lalinan, berarti perlu ditulis dalam satu kertas atau buku harian kalian. Hari ini apa yang enggak tercapai ya? Nah, dikoreksi, dievaluasi lagi. Kok aku sudah membuat jadwal, tapi kok ada satu yang belum terlaksana? Apa sebabnya? Lah itu perlu dievaluasi. Oh alah, iya mang aku ki diutus kon ngomong, diutus kon belanja, diutus apa, kan itu juga mempengaruhi. Oh besok berarti mungkin kegiatanku yang sehari ini 10, besok saya kurangi lah. Berarti standarnya 8 apa 7, biar dalam satu hari itu bisa saya lakukan dengan baik dan benar. Dan terus mencapai tujuan. Nah, gitu. Kalau kembali lagi kita mengatur waktunya dengan baik, berarti tujuan yang kita harapkan itu pasti akan tercapai. Baik itu hafalan 1 bulan berarti
bisa menghafal 30 apa? Target 30 surat pendek ataupun itu kan berarti tercapai puas nggih. Tercapainya sangat puas sekali. Wah, iya tenang, Nek. Aku mampu ya dalam sehari 1 juz. Keren nggih. Berarti aku mampu gila-gila maju guyu bae. Paling enggak nak angger kesulitan menghafal kan kalau ada ya 1 anak atau 2 itu kan kesulitan menghafal nggih. Nah paling banter satu surat itu paling banter anabak lah sehari hafal jos nggih. Kan termasuk pencapaian yang luar biasa nggih. Jos. Angel bu. Lah itu sebabnya harus dikoreksi. Gini kok kamu angel menghafal, ayo. Nah saya tanya kenapa kalian sulit menghafal? Apa 1 hari itu tidak ada 5 ayat yang kalian hafal? Oh kok ono. Ya berarti iki berarti kalian belum itu ya. Belum punya target aku sehari harus hafal 3 ayat, kan belum? Belum. Empon eta sedereng nggih. Ya harus Mbak. Misalnya kan tuntutan kalian kan pasti kan minimal lah ya. Kalian keluar dari sini dengan basic pondok kan harus hafal juz amang gitu. Harusnya 3 tahun ya harus hafal. Oh pun sudah kataman. Ayo baik maju berarti ini targetnya kalian 30 juz ya. 30 juz ya. Juz 30. Dan niatkan sajalah. Semua apa juz 30 semua atau enggak apa-apa. Punya target apa dalam kalian bernafas setiap harinya harus punya target yang harus kalian sampai sabar lulus sampai ning ndi. Ayo. Teng griya. Lah teng griya ki apa lah teng griya cuma iya Bu ya. Ke Jepang. Lah proses ke Jepangnya itu harus ada proses. Nah, harus kalian aku nih Jepang ki harus sekolah bahasa dulu. Nah, ya berarti kan targetmu harus sekolah bahasa. Lah pada saat proses sekolah bahasa itu harus punya target. Dalam waktu misal itu dalam LPTK-nya itu cukup 4 bulan harus kalian hafal fasih dalam bahasa Korea ataupun Jepang, berarti 4 bulan itu harus punya target. Kalian harus selesai apa gue les bahasanya itu. Dan angker ke Jepang, bisa ke Jepang. Iya dara, pokoknya Jepang pun dara yo. Ke prosesnya itu kan ada proses sing cek sekolah bahasa, sing cek nggih paspor, sing cek durung biayanya awal di sana loh. Kan harus mikir matang seperti itu, baru lulus pokoknya. Iya baru lulus ucuk-ucuk pokoknya neng omah Bu. Lah iya neng omahmu itu ngapain gitu loh. Harus punya target. Oh neng omahku apa yang ngulang TPQ, ngulang Madin Bu lah. Baik. Apa yang ngulang TPQ, ngulang Madin itu baik lah. Pokoknya lulus Bu. Lulus aku neng omah Bu. Waduh ki nggak lulus neng omah alamat aku dirabeke malah. Ya. Aja rapi sih Mbak. Golek duit sing akeh, Mbak. Wes ada sing goleke Bu bojone, ora penak Mbak nek nyekel duit dhewe. Nggih. Oh, siapa tahu nak orang tuane sugih yo gak masalah ya, Mbak ya. Wong tuane sugih, sawahe akeh, sapine 40, wis kandange wedhus 50. Iki wong tuamu sing tak omong. Oh, alah. Iki ngomong, iya ora apa-apa, rabi enom. Lah nek anggere wong tuane sugih ya ta? Sawah pirang-pirang hektar wis penak maton piye. Paling enggak sekolah lah ngajar-ngajar Madin apa TPQ kan wis punya basic pondok nggih. Ngajar-ngajar Madin, ngajar-ngajar TPQ derek-derek ngoten niku nggih. Tapi ya harus dan laki-laki kita harus pintar ngatur waktu, tidak waktu jangka pendek nggih. Tapi mengatur waktu kita jangka panjang. Target kita selanjutnya itu apa? Ojo mung lulus sesok walah kebayake apik biar ngono lulus sesasi rong sasi cek suweneng ya lulus ya. Ning omah cek biasa wae bar ngono Mbak rasakno wae ono setengah sasi, setengah tahun lho.
gabut ning marah lapo-lapo. Ngabdi ya gak apa-apa nang ngabdi. Maksudnya yang belum punya tujuan itu loh. Nang omah mau ngapain gitu loh. Nang omah mau ngapain nak cuma lontang-lantung. Ya toh lontang-lantung, kan gak jang kerja. Just pokoknya harus punya apa ya? Kedepannya harus punya target lah kalian. Ojo bar lulus tok nggih. Eman-eman. Mumpung masih lulus anget-anget yang dipakai ojo diumbarke kesuwen ijazah. Nah, ijazah diumbarke kesuwen wis kadaluwarsa. Soalnya kan sekarang dunia kerja itu mintanya yang setelah masih anget-angetnya lulus. Jadi yang digunakan sebaik mungkin ojo diumbarke sampai bertahun-tahun. Yo tak umbarke pun bertahun-tahun lah aku kuliah. Lha wis beda meneh nggih. Ngoten. Meningkatkan keseimbangan hidup. Dengan mengatur waktu dengan baik, kita dapat memiliki waktu untuk bekerja, belajar, bersosialisasi, dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Nggih. Wis pokoke intine Mang, pokoke kene nek duwe waktu sing apik ya wis apa sing dipingini dalam waktu itu bakal kita capai. Ana sisane waktu iso nggo dolanan, iso nggo YouTubean, TikTokan ya seperti itu nggih. Seneng-seneng penting waktu yang sudah kita lalui, sudah kita rancang, sudah terlaksanakan semua dengan baik. Lah sisane itu terserah mau kalian pakai dolanan, apa yang nggo jajan, apa yang nggo TikTokan, nggo check outan ya enggak masalah. Yang penting intinya tadi yang kita sudah lakukan, kita sudah dapat semua, sudah kita lalui. Mulai bosan ini. Saya urung bar sake Mas yo. Wis sake esuk nak kuliah ki yo ngono kuwi nggih to. Nah, sekolah ya seperti itu. Mboten kuliah ya Allah Gusti. Cita-citanya jangan terlalu. Lah kenapa? Pasrah ya Mbak ya. Ya. Oh gitu. Lah misal sambil kerja gitu. Gini. Yang di rumah. Pokoknya enggak boleh kuliah. Boleh kuliah apapun. Ya, Mas, kami mau seperti itu ya. Kalau saya masih semangat, besok tujuan saya anak saya udah kuliah semua. Tujuan saya seperti itu. Ginjing ben kamu kalau jadi orang tua lah seperti itu, mbah. Mpone upete cari dananya kan yang penting itu dulu lah. Ya kalau sudah orang tuanya seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab ya. Ya wis lah manut wae lah. Strategi manajemen waktu yang efektif. Strateginya ya, nak pengen cepat ya tak cepet ke. Tetapkan tujuan. Tentukan apa yang ingin kita capai. Wes emang berarti wis tak critakno kabeh nggih. Prioritaskan tugas. Jadi prioritaskan utamakan tugas terlebih dahulu. Yang paling inti itu yang kalian utamakan. Diutamakan dulu. Terus buat jadwal. Nggih, kayak tadi nggih. Kalau saya kan besok saya ngajar. Besok saya ngasih ke anak-anak itu apa ya? Nah, itu hari ini saya sudah jadwal terinci. Aku habis ini nanti anak-anak tak kasih ini. Misalnya ada berapa kelompok, satu kelompok tak kasih ini, kelompok ini tak kasih ini. Nah, terjadwal atau kita membuat jadwal. Gitu, dengan waktu, ya plus waktunya. Misal aku gosok 2 jam selesai. Habis gosok aku ngapain. Nah, jadi jadwalnya seperti itu. Jadwal diisi, nanti skala waktu atau terselesaikan berapa jam. Nah, jadi nanti kan kalian sudah bisa menghitungkan, oh aku 5 jam sudah selesai semuanya. Yang lainnya terserah mau dipakai untuk apa. Hindari gangguan. Nggih. Sing sering terjadi itu kalau di rumah nggih, biasanya kalau kita di rumah jadwal sudah ada, kendalanya itu mesti ke HP. Gitu. Apa yang gosok rencana apa yang gosok? Lah wis dicolokke, wis disiapke, baju yang digosok sudah siap. Lah kok delalah HP-ne sampenge. Lagi dapat satu klunting-klunting. Wis ngesuwi ngoten. Kan malah semakin lama selesainya. Nggih. Saya juga seperti itu nak gosokku
Nah, HP di sebelahnya pasti tidak akan selesainya itu mesti lama. Yang sering kan HP-nya seperti itu. Terus gunakan alat bantu, memanfaatkan aplikasi atau alat bantu lainnya yang dapat membantu Anda mengatur waktu seperti kalender, aplikasi, terus alarm kalau bisa, kalau nggak bisa, biasanya kan kalau alarm kan bukan terke pasti akan bangun seperti kayak gitu. Dibantu dengan alat bantu kayak kue nak sekolah jam ganti pelajaran kan ada bunyi bel, seperti kan termasuk manajemen waktu sekolah. Jadi jika bunyi bel seperti ini, guru yang satunya akan masuk dan itu anak-anak jadi tahu. Terus evaluasi dan tingkatkan evaluasi. Misal jika selesai tugas hari ini atau selesai membuat jadwal hari ini dan terselesaikan, ya tadi dievaluasi. Ada enggak ya yang bolong yang enggak tak laksanakan? Apa belum terlaksanakan? Sebabnya itu apa dievaluasi. Seperti kayak anak ulangan kalian dapat nilai jelek. Sebabnya itu apa? Dievaluasi. Mungkin aku nggak belajar dan lain sebagainya. Kok gosok kok harusnya durasinya itu 2 jam kok jadi 3 jam. Sebabnya apa? Dievaluasi. Ternyata sebabnya kita banyak bermain HP atau lain sebagainya. Terus ini ada tips tambahan untuk kita agar bisa memanajemen waktu kita, nggih. Tidur siang, nak jenengan nggih. Kalau masih anak pondok ya tidur siang. Kalau yang rumahan nggih, paling ya cuma rebahan nggih pun cukup. Terus jaga kesehatan, nggih. Nak kalian kesehatannya menurun, otomatis jadwal selanjutnya tidak akan terlaksana dengan baik. Terus fleksibel, jadwal yang Anda buat atau kalian buat itu tidak harus kaku, sing santai mawon. Nah, kesimpulan hari ini adalah manajemen waktu adalah keterampilan yang penting untuk dipelajari dan dikembangkan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, Anda dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres dan mencapai tujuan tujuan Anda yang lebih mudah. Tujuannya dengan adanya manajemen waktu terjadwal tadi lebih lebih tepat, lebih cepat, lebih singkat. Hasilnya juga sesuai dengan harapan kita. Ada yang tanyakan? Wes. Soal Mas ya? Yo nak pengen out dulu tak BDI, yang pengen keluar tak BDI wes. Hah? Malah yo satu-satu toh. Lah ya satu orang satu. Iya rerek nganyang yo. Yang dari kewajibanmu toh iki dihapus boleh. Iki sapa sing curhat ini iki? Iki tulisannya apa ini, Bro? Takon nulis kuwi lho, Mbak, sapa sing buka pintu emang Mbak Wi? Siapa sing buka pintu sing jare salat. Yo salat. Salat wis terjadwal to yo. Bener mboten kok. Bener tak benerno wis, bener. Engko tak salahno protes sing malah we. Yang bawa buku dicatat. Mau sing gak bawa buku, maju jawab. Piye lah ya sing gak bawa buku. Lho kuwi rek, sekolah tenanan rek. Lah nggih. Kan pokoknya syaratnya itu terpenuhi ya. Sok nak kuliah ngrasakno dhewe. Kok pandenane angel. Wah,
Gue yang membantu kan dapat pahala toh. Wes. Tulisan salah. Ya terus PW kene. Api ini. Soen. Gue tulis ya sholat 5 waktu tepat ya. Telu wae ra kakek. Namanya dia, Bu. Taulah, soal ngono. Kita sendiri nggak bukan bagus. Ya padha tersane kayak aku. Sami ya, sami-sami. Kamu aku ngomong kedikin Mbak Eko nulis. Ya Mbak ya. Itu huruf amu emang kayak gitu Mbak? Yang dipikir. Turu terus Bu. Enggak aku tuh pura anu wegal. Dibajarin. Iya tadi ya mager ya Mbak ya. Hello cilik Ya Mbak, lanjutkan. Jos. Kurang 10 menit tok. 10 menit tok. Strategi apa we? Bingung ya. Ini pelajaran pagimu ada nih? Gak ada. Lagi ada yang bawa pulpen. Coba tarikan kertas itu ya. Di kantor ya. Pakai ya pena isongnya. Gak cukup mau satu tugel. Satu berdua loh, Bi. Berdua. Nah, satu berdua satu meja jawabnya. Ngene lho, Cahayu, ya Allah Gusti. Cahayu anak pintar, anak solihah. Niki ta ditugel ngeten kan nggih saged, nggih to. Ngoten lho. Iki ya wae ambek niki ditugel. Turah. Ya turah. Loh, bagaimana melupakan temanmu yang dua itu? Masya Allah. Bon, kerjakan. Yang gue bisa itu loh pinter. Ini yang ini Nduk. Ayo dikerjakan. Lho langsung jawabannya. Ora manut ambek bu gurune. Kadang iki aku ya gumun nek cacahe. Berbaris jawab satu ya. Yang wes berarti lagi sejawab. Ya. Jawab ya, Bi. Jawab ya. Iki waca sampai ingat jawabanmu.
Pokoknya saya omongmu ini bener salah ya apa-apa deh. Kan kamu yang ditanya ya terserah ya aku ya. Pon, betul lah. Ya satu beres jawab satu. Soalnya dibaca dulu. Iya, soalnya dibaca dulu. Iya, habis dibaca nanti berdiri. Ya ampun, Nak. Sutradaranya kayak gini ki, artis sih. Apa tantangan Anda dalam mengatur waktu? Tantangan saya dalam mengatur waktu adalah mager. Mager. Ada yang lain selain mager? Males. Ya, banyak ya, pokoknya noi. Ya mager, males. Ya wes. Kowe nek gak di gua iki ngoten niku nggih. Penyakit ya. Wis kalau kurang ngrasake iki kan kalian masih tahap pokoknya tahap seneng-seneng lah. Soalnya remaja. Yuk yang nomor 2 dari barisan tengah. Kalau kene mau buat kandi. Loh, pengen nyon mantap boten? Pengen mantap boten? Wah, ndang jawab. Ndang mantap. Malas, mager. Strategi manajemen waktu apa yang sudah Anda coba? Strategi kan tadi ada bermacam-macam, nggih. Strategi tadi ada bermacam-macam, nggih. Nah, buat jadwal, gunakan alat bantu, evaluasi lah. Kalian tuh pakai yang mana? Wes pernah apa durung? Jadi jawab nanti mikir mang. Kamu pakai yang mana? Apa? Anu bun, aku pakai pokoknya diisi kepalaku nggak habis ini itu juga bisa. Tapi itu tidak terstruktur atau tertulis. Nanti kelemahannya bisa lupa, tidak dilaksanakan. Itu kalau jadwalmu nih gini, gitu. Gak apa-apa salah Mbak. Strategi manajemen apa yang sudah Anda coba? Apakah ada yang berhasil? Ada mengatur jadwal dalam waktu sehari-hari. Mengatur jadwal dalam waktu sehari-hari. Ya itu baik itu berhasil ya. Berhasil. Jadwal pelajaran ya makanya berhasil. Nomor 3, barisan ketiga. Bagaimana Anda memprioritaskan tugas-tugas Anda? Bagaimana Anda memprioritaskan tugas-tugas Anda? Dengan mengutamakan kewajiban. Kalau saya kan udah kerja. Saya kerja dulu, nanti setelah kerja selesai baru mengurus rumah gitu. Meletakkan kewajiban di atas kepentingan pribadi. Nah, kamu di sini tuh ngapain kewajibanmu? Masa atur toh? Berarti ini tadi, hafal juz 30. Nah, berarti prioritas utama kalian di sini itu. Kok di sini aku prioritas utamaku gak mondok, Bu. Pokoknya ini mondok nuruti wong tuaku. Aku ning kene pokoknya sekolah. Nah, itu berarti sekolah dulu, ngoten. Banyak sekali kan prioritasnya. Aku penting mondok iku nuruti karepe wong tua. Penting aku sekolah untuk ijazah penting. Prioritasnya ini penting aku quit tapi apa ya? Karena keterpaksaan itulah yang menjadikan kalian seperti ini. Kan nggih? Ada yang tanyakan? Bor langsung? Oh, terima kasih untuk waktu hari ini nggih. Nak Bunda ada salah kata mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit dikumpulke, sakit sugeng kondur, hati-hati di jalan.